Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Maharani Prasetya Ningtyas, NIM 114210061 dari TL 2021, blok 6 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada video ini saya akan melakukan pengerjaan dari acara 3 Praktikum SIL. Yang pertama itu kita membuka ArchMap atau ArcGIS, lalu kita menyiapkan data batas administrasi di acara 1 dan control flip di acara 2. Setelah itu kita akan mengubah peta ini menjadi gambar tin, di mana kita akan klik Arch Toolbox di sini, kita akan muncul seperti ini. Lalu kita ke 3D Analysis Tool, lalu kita ke Data Management, lalu kita ke tin, lalu kita ke Creating Tin. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan, di mana kita akan menyimpan file tersebut. Ini saya akan memberi nama tin terbaru, lalu kita save, lalu di sini saya akan masukkan zona di mana peta ini ada. Lalu ini saya akan masukkan kontur klik, kontur yang telah diklik, lalu add, lalu langsung ke OK. Nah, kita tunggu sampai peta ini berhasil ditinkan. Ini sudah terdapat tanda creating tin berhasil, lalu kita akan menjadikan ini jadi raster. Lalu setelah tadi berhasil kita mengubah menjadi tin, kita akan mengubah menjadi raster, dimana kita akan ngeklik Art Toolbox-nya lagi, lalu kita ke conversion, lalu kita akan ke from tin ini, lalu kita ke tin to raster. Nah, di sini kita akan masukkan data tin tadi, tin yang sudah kita buat. Lalu karena kemarin saya mencoba untuk mengubah output raster ini gagal, kali ini saya tidak akan mengubah. Lalu di sini kita tetap float aja, di sini linear, lalu ke OK. Kita tunggu sampai raster berhasil. Nah, ini tin to raster berhasil. Nah, setelah rasternya tadi berhasil, kita bisa checklist control clip di sini sama tin terbaru tadi. Terus administrasinya juga bisa nah, kalau udah jadi seperti ini, kita lalu mengubah ke slope. Cara kita klik Art Toolbox-nya ini lagi, lalu kita ke 3D Analysis Tool, lalu kita ke Raster Surface, lalu kita ke slope. Nah, di sini kita akan masukkan tin terbaru ini. Lalu tadi karena saya sudah mencoba, namun kalau ininya diganti jadi hilang, saya tidak ganti hal ini ke Present Rise, lalu OK. Kita tunggu slope-nya berhasil. Nah, ini slope-nya udah berhasil. Lalu setelah berhasil kita memunculkan data slope, di sini sebenarnya sudah termunculkan slope dari bawah analisisnya, namun kita akan menyesuaikan ke Van Zuydan. Kita bisa langsung ke Art Toolbox-nya ini lagi, kita ke raster request ini, lalu kita ke request CV, lalu kita input data slope tadi, lalu ini value benar, lalu kita akan ke kelas CV, lalu kelasnya ini kita akan merubah menjadi 7 karena di Van Zuydan ada 7 kelas, lalu metodenya ini kita ubah ke manual. Nah, di sini ada values ini kita akan ubah sesuai dengan kelas di tabel Van Zuydan. Nah, sesuai dengan kelas Van Zuydan, langsung kita ke OK aja. Nah, setelah itu kita OK. Kita tunggu kelas CV-nya berhasil. Nah, ini sudah kelas CV-nya sudah berhasil. Tadi sudah berhasil di kelas CV, lalu kita akan mengubah ini menjadi polygon, dimana kita akan klik Arch Toolbox-nya lagi, lalu kita ke Conversion Tools. Sini, mana Conversion Tools. Lalu kita akan ke From Raster. Lalu di sini kita pilih raster to polygon. Dan di sini kita input tadi data tadi lalu value. Ini di sini saya namai polygon baru. Lalu save. Lalu kita ke OK. Lalu kita tunggu. Nah, kalau sudah berhasil akan terbentuk seperti ini. Terlihat polygon-polygon yang terbentuk. Nah, selanjutnya karena ini ada terlibat banyak-banyak polygon kecil, kita akan menggeneralisasikan dengan cara menghilangkan polygon-polygon yang kecil ini. Yang pertama, kita akan klik kanan di polygon ini. Lalu kita ke Open Attribute Table. Lalu kita ke Edit Field. Di sini kita akan namain dengan luas. Tipenya ke float. Oke. Nah, di sini setelah muncul luas ini, kita klik kanan lalu ke kalkulator geometri. Lalu yes aja. Lalu pastikan di properti ini yaitu properti area, lalu oke. Yes. Nah, udah. Nah, kita akan mencari poligon yang kita akan eliminasi atau generalisasi dengan cara kita bisa klik di identif ini. Lalu kita cari poligon yang akan
kita generalisasikan. Nah, saya akan memilih poligon ini. Nah, di sini akan muncul luasnya, lalu kita copy. Setelah itu, kita kembali ke tabel ini, kita ke select by attribute, lalu kita ke klik luas, lalu kita klik kurang dari, lalu kita mengcopy luasan tadi. Lalu langsung kita apply. Nah, di sini udah kelihatan poligon-poligon yang akan digeneralisasikan. Setelah itu kita akan mengeliminasi poligon-poligon yang kecil-kecil tadi dengan klik Art Toolbox lagi, lalu kita pergi ke Data Management Tools, lalu kita pilih ke generalisasi, kita pilih ke Eliminate. Lalu di sini kita akan memilih poligon tadi. Lalu di sini saya namanya dengan Polygon Eliminate. Lalu kita save, lalu kita oke aja. Kita tunggu. Nah, sudah eliminasinya ini sudah berhasil. Kita cek bisa. Setelah eliminate tadi berhasil, kita langsung ke symbology-nya, ke polygon element tadi, properties. Lalu kita ke symbology, ke kategori, value jadi ganti ke grid code, lalu material value. Nah, di sini kita akan memasukkan sesuai dengan tabel Van Zuidam-nya warnanya. Yang pertama itu, yang ini hijau, lalu lalu ini, ini lalu kita ke kategoris, lalu ini kita kode, value, ini langsung ke Van Lalu kita ke apply, lalu kita ke OK. Nah, ini sudah muncul daerahnya karena ini merupakan daerah datar, maka kebanyakan di sini didominasi oleh warna hijau. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke step smooth polygon dengan cara klik kartu box, lalu ke geography tools, lalu kita ke generalisasi, lalu ke smooth polygon, lalu kita di sini input polygon element tadi, kita di sini sesuaiin aja deh. Di sini kita namanya smooth polygon, lalu di sini kita ganti menjadi basic interpolation, lalu kita oke. Lalu kita tunggu hasilnya. Ini smooth polygonnya sudah berhasil. Lalu itu jika kita bandingkan sama batas administrasi yang ada tuh, dulu. Nah, di sini masih tidak sesuai sama batas administrasi yang kita punya. Lalu kita bisa ke geoprocessing, kita klik lagi. Ini kita input datanya yang tadi yang smooth polygon. Lalu klik vectorsnya kita ke batas administrasi. Lalu di sini kita tambahkan peta kemiringan value, save. Lalu oke. Kita tunggu kliknya sampai berhasil. Nah, kalau sudah kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kliknya sudah berhasil. Lalu kita melakukan simbologi lagi ke properties, ke kategori, ini diganti ke query code, lalu ada DL value, karena tadi kita sudah menginput, kita tinggal import saja dari polygon baru element. Oke. Nah, di sini langsung otomatis berubah, lalu apply, lalu oke. Nah, ini merupakan peta kemiringan di acara 3. Nah, setelah itu kita akan membentuk garis sayatan, nah kita membutuhkan konturnya. Nah, di sini akan membuatnya dengan pertamanya, yaitu kita klik ke 3D analysis, satu option, lalu kita membuat nama filenya dulu, di sini namanya sayatan, baru, oke. Oh, salah. Kita bisa bikin file baru. Sayatan. Oke. Oke. Nah, di sini kita ke interpolate line. Kita bikin, karena ini datar, saya akan membuat garisnya itu tegak lurus sama kontur yang terlihat. Nah, kalau udah klik 2 kali, lalu kita bisa melihatnya di sini. Nah, ini kira-kira gambaran dari garis sayatan ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke insert, kita masuk ke data frame. Di sini kita aktifkan dulu.
Lalu setelah itu kita ke properties. Kita tentukan koordinat sistemnya dulu, lalu apply. Oke. Nah, kalau udah kita masukin data sayatan tadi. Ini. Oke. Nah, ini sayatan yang telah kita buat tadi. Selanjutnya di PG1 ini kita klik kanan, open attribute table. Di sini kelihatan M sama Z-nya. Ini, nah kita ke edit field. Lalu kalau kita akan membuat hexagadasi, bisa Z, diberi nama Z, dikali. Misal saya mau hexagadasi 5 kali. Terus sort integralnya ini float, lalu oke, yes. Nah, di sini klik kanan, kita ke field kalkulator. Nah, kita bisa klik Z-nya ini, spasi, kali, 5. Jangan lupa spasi, lalu oke. Nah, ini sudah muncul, kita ke ada di tabel lagi, terus kita ke export. Lalu kita ini ke masukin data yang kita mau cetak, namanya ke database. Lalu kita save aja. Oke. Nah, sudah. Lalu selanjutnya setelah muncul export object ini, kita klik kanan lalu display XY data. Di X-nya kita masukin M, Y-nya karena ini menurut saya terlalu landai, saya akan hexagadasinya menjadi 5 kali, lalu edit, lalu ke zona peta kita, lalu oke, lalu oke. Nah, kalau udah kita lalu klik export ini, lalu ke zoom to layer. Nah, kalau sudah begini, kita akan membuat sebuah garis sayatan. Kemudian kita ke Art Toolbox lagi, lalu ke Data Management Tools, lalu ke Features, lalu ke Point to Line. Nah, ini kita masukin data tadi. Ini kita masukin garis. Oke. Kita tunggu sampai. Nah, ini udah selesai. Lalu kita bisa checklist bikinnya. Nah, ini udah kelihatan. Nah, biar lebih sini aku ganti ke merah. Nah, kalau udah kita bisa masuk ke sini, lalu kita hilangkan dulu ini. Lalu kita bisa sesuaikan skalanya mau berapa. Bisa menyesuaikan skalanya, saya menggunakan 1/40.000 aja. Oke. Nah, saya ditarik ke atas. Udah sesuai ini. Bisa kita posisikan petanya menggunakan pen ini. Lalu kita bisa pindahkan ini ke bawah sini. Ini juga kita sesuaikan skalanya seperti kita di atas. Jadi saya memakai 1/40.000. Oke. Nah, di sini kita akan memunculkan grid sayatan ini dengan cara klik kanan. Lalu kita klik kanan ke properties. Lalu kita ke grid, kita ke new grid. Di sini kita ke measure grid, lalu next. Kita ke label only aja, lalu next aja langsung. Finish. Nah, sebelum itu kita ke properties. Di sini kita uncheck list yang top sama right-nya. Kita ke labels. Di sini juga uncheck list top sama right-nya. Nah, di sini kita ke additional properties. Lalu kita ke number format. Ini jadiin 0. Lalu oke. Oke. Kita ke apply. Oke. Apply. Oke. Nah, sudah terlihat di sini grid-nya. Lalu kita bisa memposisikan 0-nya di bawah dengan cara pen tadi. Nah, ini sudah selesai cara membuat sayatannya dan peta pemiringan lereng. Mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam membuat peta ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.